Nah itu kalau kita sudah meyakini satu hal, kita harus mandi ini karena akhirnya kita plong, tidak mempunyai ganjelan di hati. Misalnya dulu kan tiap datang ke rumah kan harus pijik saya wis suwase ning gone pekiwan atau ning gentong. Cuci tangan. Zaman dulu gitu zaman ya. gitu Pak, gitu. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Di channel ini tidak hanya menyajikan cerita kehidupan yang serba asik, tetapi juga hal-hal baru, kemudian juga hal-hal yang memotivasi, menginspirasi ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bersama saya Asik Eka. Di video saya kali ini, di segmen Fenomena, saya ingin bercerita seputar ritual mandi kembang ya. Ada satu hal yang menjadi pemikiran saya dan cukup menggelitik juga, seperti halnya video sebelum ini, yaitu tentang sesajen. Ritual mandi kembang pun juga mengganggu pikiran saya karena selalu berkonotasi atau dimaknai dengan hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang magis. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya sampai habis. Hai semuanya, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih. Oke friend, di kesempatan video kali ini saya sudah bersama dengan Bapak R. Bambang Nursinggih. Beliau adalah ketua dari Lembaga Kebudayaan Jawa, Sekar Pangawikan. Apa kabar, Pak? Rahayu. Iya, sehat selalu, Pak. Sehat. Iya, Ya. mengawal terus kebudayaan Jawa. Ya. Ngurip-urip Ya, kebudayaan Jawa ya. Iya, kayaknya Pak Singgih ini sibuk banget, friend. Lihatlah, ini dia bukunya tebel-tebel segini. Sebagian. Ini sebagian, ini baru sebagian karyanya dari beliau Bapak Bambang Nursinggih, SSN ya. Ini keguritan saya pada waktu demo keistimewaan Yogyakarta. Demo keistimewaan Yogyakarta. Lalu saya demonya dengan membaca geguritan. Jadi gitu. dengan puisi saya baca. Jadi walaupun kita demo tapi kan mereka kan kadang-kadang tidak terkonsep. Saya memang terkonsep tujuannya apa di sini ada. Karena seperti puisi gitu, harus kritik lewat ini saya tulis. Kemudian ditulis di sini arah-arahan geguritan Jogja. Arah-arahan itu antologi kemudian. Arah-arahan barisan antologi. Iya. Oke. Ada ini yang tebel apa ini ya? Itu kumpulan puisi se-Asia Tenggara, kebetulan yang guritan saya sendiri, lainnya puisi. Bukan main. Iya. Nah, ini satu kehormatan bisa ketemu dengan Pak Bambang. Ini dalam rangka saya juga ada pikirannya mengganggu saya nih, Pak. Yaitu tentang adanya ritual mandi kembang nih, Pak. Ya, mungkin Pak Bambang nanti bisa menjelaskan kenapa ritual mandi kembang ini selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang sifatnya magis. Mungkin Pak Bambang bisa jelaskan. Begini ya, sebetulnya tujuan dari filosofinya mandi itu sebetulnya kan mensucikan diri dimanapun, di agama manapun, akan mengadakan suatu ritual. Itu mesti kan harus suci dulu, suci, bersih dulu semua. Kan filosofi akhirnya kan gunanya untuk membersihkan segala sesuatu noda entah apa itu. Nah itu bunga itu sebetulnya tadi lambang seperti tadi, itu mengharum wangi supaya diri kita sebelum mempunyai tujuan yang bagus harus wangi dulu, harum dulu. Harum artinya suci dan tidak punya
pikiran yang bermacam-macam. Misalnya neko-neko ada orang Jawa gitu. Iya. Neko-neko itu. Dibersihkan dengan tadi ya. Dan bunganya hanya untuk harum itu ya aja ya Pak ya. Nah, itu pun ada usaha. Misalnya suatu ritual misalnya mandi kembang itu untuk apa dulu? Misalnya untuk temanten. Itu juga sama, dan airnya kan bermacam-macam dari sumur, dari tok di mana-mana, dari paling enggak 7. Tujuh tapi kenapa harus tujuh, Pak? tujuh Itu pitu harus ya, Pak? ya itu kan harusnya filosofi sambang. Yang Maksudnya pitu, apa, Pak? pitu kan pitulungan. Tok itu sumber. Nah, air itu kan sebagai sumber kehidupan. Nah, jika suatu itu kita harus tujuh macam itu tadi. 7 itu lebih ke pitu, artinya pitulungan dari Gusti Allah. Ya, pertolongan itu. Ya. Terus katanya mandi kembang itu kan bisa apa Pak? Untuk membuka aura seseorang. Nah, maksudnya itu sebetulnya kan nah itu kalau kita sudah meyakini satu hal, kita harus mandi ini karena akhirnya kita plong, tidak mempunyai ganjelan di hati. Otomatis kalau tidak mempunyai perasaan yang tidak enak, otomatis kan aura kita keluar. Itu logikanya begitu. Nah, kan sudah plong, tidak punya, saya sudah yakin, saya sudah bersih, tidak menghadap, tidak mempunyai Berarti kekotoran. memang harus ada niatnya dulu ya Pak? Niatnya dulu, wujudnya tadi. Tidak hanya sekedar itu saja. Mandi dengan bunga tadi tidak ya? Dengan air dari 7 sumber dan segala itu, tidak hanya itu. Kalau itu kan terhadap diri kita sendiri ya Pak ya? Maksudnya ketika kita merasa bahwa kita sudah merasa bersih, merasa harum, kemudian kita melakukan sesuatu, memohon, karena pikiran mungkin sudah lebih plong tadi ya Pak ya? Nah, konon katanya juga dengan mandi kembang ini bisa menjauhkan kita dari sebuah bala atau dari malapetaka lah gitu. Ya. Nah, kalau yang tadi kan dari diri kita Pak. Kalau malapetaka atau itu kan mungkin dari luar sana Pak. Nah, ini kaitannya seperti apa? Nah, otomatis ya. Otomatis kalau kita sudah bersih, maka malapetaka akan pergi. Malapetaka itu misalnya hamba-hamba misalnya sawan misalnya sekarang gebluk itu kan dapat dari dua sebab, dari alam atau dari orang, dari sesama. Misalnya dari ulang itu misalnya tenung dan sesuatu itu. Dari alam misalnya seperti virus itu kena alam. Nah, itu kita bisa menolak. Ya, menolak. Nah, itu pun sebetulnya dari zaman nenek moyang kita itu sudah diajarkan untuk menangkal wabah seperti sekarang ini, tulak bala itu. Misalnya dulu kan tiap datang ke rumah kan harus pijik saya nih gue pekipan atau ning gentong. Cuci tangan. Zaman dulu gitu gitu ya. Di depan tuh pasti selalu ada yang namanya gentong untuk cuci padatan untuk cuci tangan itu tidak ada. Itu sama saja benar. Nah, terus misalnya obat singgul. Misalnya ada orang mati itu ada singgul. Singgul itu terbuat daripada empon-empon. Jadi dari delingu bengle yang diparut, setelah kan dimasukkan, diteletkan gini dah. Oh iya. Itu sebenarnya bau. Kan aroma yang suatu ada unsur-unsur yang menolak penyakit. Maka dari yang paling dekat kan hidung. Nanti misalnya kita ke orang layat, ke orang itu mesti kan tidak tahu dia itu sakit apa dan maka dari itu orang dulu itu menyiapkan singgul itu. Jadi terus dileretkan sini. Maksudnya kan kalau dulu langsung pedas. Jadi kan aromanya saja itu terapinya itu menjaga hidup virus-virus tidak menghampiri kita gitu ya. Virus itu kalau bahasa Jawa itu bibit leloro. Nah, itu. Seperti ini kan juga bibit loro atau corona itu juga bibit loro. Virus, nah itu harus kita jaga. Tapi sekarang lebih modern. Nah, itu jaga jarak itu mesti dari dulu. Dari dulu sebenarnya Pak ya? Dari dulu sudah dari awal. Kalau dulu gimana Pak? Nah, itu misalnya dari pergi jauh kan wisuh kan tidak langsung beli dekat-dekatan dulu. Beli ada anak, nanti sawan. Nah, sawan itu begitu. Nah, sawanan itu
Jadi tetap harus atur jarak Atur ya. jarak dulunya. Ternyata itu. dari dulu ya. Nah, dari dulu itu. Tapi kita tidak sadar. Iya. Nah, itulah itu kearifan lokal itu begitu. Kita harus kita telusuri apa tuh sebabnya gitu. Benar juga ya. Sekarang kembali lagi ya Kembali Pak ya, kita lagi. jaga jarak lagi. Terus akhirnya Iya. Itu. Nah, Pak untuk apa namanya melakukan mandi kembang ini, apakah memang harus di tempat-tempat tertentu kan? Katanya ada yang harus di kali, di tempuran kali, tempuran sungai lah ya. yang gitu. Nah itu gimana, Pak? tergantung ujubnya, niatnya apa, Niatnya. tujuannya apa. Kan bermacam-macam orang niatnya. Kalau niatnya hanya untuk sesuci dan sesuatu di rumah aja nggak apa-apa, asal ada gentong di airnya di itu. Di bak itu bisa juga. Bisa. Nah, misalnya dulu di Pengaron, kalau zaman dulu kan udah ada bak Pengaron Iya. itu. Nah itu di mana kita. Nah itu karena satu ritual tertentu, ada kepercayaan tertentu. Tapi kan tidak harus di mana ada yang di tempuran. Tempuran itu pertemuan antara sungai dengan itu tengah itu juga di mana di situ. Itu ada. maksudnya apa sih Pak kalau sampai di tempuran itu? Itu Kenapa harus maksudnya pertemuan? melarutkan penyakit-penyakit kita yang tulang bawa, yang sawan-sawan kita itu dapat lari pergi di larung itu. Dilarung dan harus di tempuran itu. Apa Pak Kali. maknanya? Tempuran- Di tempuran ini pertempuran ada itu- sifat apa dalam sifat di situ kan ada macam-macam, misalnya ada pertigaan air, misalnya dari laut, dari ini kan beda-beda Sumber? kandungannya kan berbeda. Nah itu salah satunya mungkin ada menghilangkan misal sawan kudis misalnya. Nah itu sebetulnya kan air laut yang dapat menghilangkan asin dapat itu. Iya. Tapi secara tidak tahu, tidak sadar kan kita kan, ternyata gitu. Dari berbagai sumber ini mungkin ada yang bermanfaat untuk ini, yang tempuran ini bermanfaat untuk yang lain gitu Nah, ya itu Pak. misalnya dari gunung ada belerangnya, dari laut ada asa garamnya, dari mana ada itu kan itu ada kandungan itu. Kandungan yang berbeda-beda dari aliran ini ya Pak ya. Nah itu kan itu memang kita harus telusuri apa toh. Misal di daerah maksudnya di gunung itu dan ada belerangnya. Berarti kan anget itu misalnya. Iya, untuk Nah kulit itu bagus, kulit ya. bagus. Itu ada garamnya. Penyakit kudis dan laut kan itu. Nah, di mana itu misalnya dari ini kalau tidak ada hanya air benih itu untuk melarutkan, menghilangkan asin dan bau belerang itu dapat larut dengan air itu. Nah gitu betulnya itu teman. Ternyata maknanya justru ilmiah sekali ya Pak ya. Bukannya seperti hal-hal yang kita pikirkan selama ini. Saya sendiri misalnya itu lebih kepada hal-hal yang tadi Pak yang magis, kenapa harus tempuran, ada apa di sana? Itu sebetulnya logikanya begitu. Tapi memang itu belum ada penelitian dengan, tapi logika orang Logis Jawa juga. itu gitu. Dayane lirang gini ngene ketika ngene dayane uyah gini kalau ngene dayane banyu sing sumber bening resik lah gitu. Daya angsar atau daya kalau daya. Jadi kita akan bisa mendapatkan banyak manfaat dari berbagai aliran ini ya, gitu. karena sumbernya berbeda-beda ya Pak ya. Kenapa kok harus malam? Karena tengah malam itu kan suasana sepi dan bersih, tidak ada sampai ada lagu ya Pak ya, sampai ada lagu yang mandi kembang tengah malam ya. Itu tengah malam karena itu suasana sepi dan tidak pikiran kita hening, tidak akan ada kotoran-kotoran pemikiran kotor yang masuk situ kan sudah bebas. Jadi maksudnya lebih ke hening tadi ya Pak ya? Kening lah ya, keningan itu menekung pada menembah betul yang benar-benar lebih konsentrasi ya. Konsentrasi. Gitu. Iya, seperti halnya kalau umat muslim itu sholat tahajud gitu kan ya Pak ya, itu pada saat dini hari itu ya. Ada jam-jam tertentu nggak sih Pak yang? Tidak harus tentu biasanya Tengah malam tuh kan kalau orang dulu kan tidak tahu jam berapa. Wancai bini sudah Kira-kira udah jam 12 atas ya. Nggak akan masuk angin ya Pak ya? Enggak. Kalau tidak udah niat, lah maka itu dari niat tadi tidak akan Nggak akan. Ngeligo dari itu tidak. Karena pengalaman ini saya juga mengadakan ritual-ritual itu upacara-upacara atau merti-merti itu juga malam juga, pagi juga ya dengan ngeligo Ngeligo itu maksudnya tidak pakai baju. Tidak pakai baju. Itu tidak apa-apa. Ada juga yang selain yang pernah saya dengar juga selain mandi kembang tengah malam itu ya Pak Bambang, itu juga harus dilakukan ketika bulan sedang benar-benar sempurna, apa betul itu? Itu tergantung juga. Nah, tidak harus begitu. Nah kebetulan Tapi apakah berbeda efeknya ketika
apa namanya, pas bulan tidak bagus, bulan separuh sama bulan penuh gitu ada. Itu biasanya yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu kebatinan biasanya harus ditentukan begini, bulannya ini, harinya ini, saatnya ini, itu biasanya tentu. Tapi kalau yang tujuan utama sebetulnya itu untuk melarutkan, menghilangkan tulak-balak sawan. Itu. Jadi nggak harus ya itu ya, harus, pas bulan itu kan itu hanya satu ilmu. Memang cara orang dulu itu memang menuntut ilmu kekebalan dan ilmu apa itu. Dengan itu tertentu ilmu lain lagi ya. Bukan untuk secara umum, ya, itu tapi kan kalau khusus. Yang secara umum tadi kebanyakan lebih kepada memilih waktu yang hening ya Pak ya. Malam itu lebih hening ya, lebih konsentrasi mungkin dan airnya juga bersih, kan tidak akan digunakan orang untuk kegiatan biasanya kan kali-kali itu kan lebih bersih itu daripada siang hari. Yes. Nah kemudian Pak Bambang, kalau misalnya kita punya niat ya, atau kapan ritual mandi kembang ini akan dilaksanakan atau kita ingin melaksanakan, itu pada saat kapan? Kemudian apakah ada frekuensi tertentu yang harus dilakukan gitu Pak, berapa kali gitu Pak? Seperti yang saya katakan tadi di muka, tidak harus ditentukan. Tapi kita akan tahu keadaan kita sendiri. Kapan kita mulai kan harus menjaga kesehatan juga. Tidak boleh kita sembarangan. Maka kan harus lahir batin itu harus sudah siap. Maka dari itu tujuannya mandi itu kan lahir batin kan sudah siap. Siap. Lalu kita sudah siap, ragu-ragu tadi malah berbahaya. Nah, gitu. Jadi tidak ada frekuensi berapa jauh, itu tergantung. Itu kadang-kadang 1 kali, 2 kali, kita kan hati kita kalau sudah plong, tidak punya beban pikiran yang demikian rupa, itu tidak dapat dilaksanakan. Tidak harus sekian 3 kali, 10 kali dan sebagainya, tidak. Ya, nggak ada pakemnya ya. Nggak pakemnya. Bila mana kita memang memerlukan pada saat mungkin punya sesuatu keinginan atau di saat mungkin suasana hati tidak enak gitu ya. Misalnya biasanya orang Jawa itu ada kejadian yang tidak enak dalam keluarga. Misalnya selalu bentik itu misalnya bertentangan pendapat dalam keluarga. Itu kadang-kadang mereka tuh sadar, aku tak susuci, tak istilahnya apa kalau bahasa Jawa? Apanya? Susuci. Tak susuci, nepi. Nepi itu jangan juga dikatakan musyrik. Nepi itu menenangkan diri. Kebetulan saja hanya di tempat itu. Betul di rumah kan dapat saja dengan berdoa, dikir berdoa tidak harus di sana tapi di rumah bersahabat. Itu tujuannya kan itu Mbak. Dalam keluarga yang sedang ada permasalahan bisa dengan seperti itu. Itu orang Jawa itu begitu. Jadi maka dia tuh tidak hanya menjaga hubungan kita dengan Tuhannya dan dengan masyarakat, tapi dengan alamnya juga kita dapat menyatu supaya harmonis kehidupan kita. Terhadap 3 itu. Damai rasanya damai, ya Pak ya. Itu. Maka dari itu kan orang dulu kan senengnya kan bersama-sama. Ayo kita mengadakan ini bersama, gotong royong. Bersama-sama. Ayo podo barengan. Jalanan kalau gotong royong itu kan enteng, ringan. Ringan. Misalnya kita mengadakan suatu perhelatan, itu misalnya kan tidak kuat, misalnya harus nanggap wayang dan segala sesuatu kan sendiri kan tidak boleh, kita songgo bersama, kita bersama irunan itu. Dilakukan bersama-sama lebih ringan. Nah itu sebetulnya ada pelajaran-pelajaran itu sebetulnya, muatan seperti itu sesungguhnya ya. Dan itu juga ada pembentukan karakter sesungguhnya Pak ya. Di situ wataknya orang Jawa itu betulnya situ gotong royong, toleransi. Toleransi itu bukan kok kita ngalah itu tidak toleransi, tapi menghargai. Satu perhelatan itu kan bermacam-macam kepercayaan dan ilmunya, pendidikannya juga berbeda. Tapi karena kita sudah ada satu pendapat, kita kan legowo. Iya, betul juga. Itu.
Ternyata banyak sekali ya Pak ya makna dari ritual mandi kembang tadi mandi ya. ya. Hanya selama ini kita melihatnya bahwa ngapain malam-malam mandi pakai kembang. Jadi kan terus pikirannya negatif ya. langsung pendek aja, Pendek ya. langsung berpikir hal yang magis, lebih Magis, kepada hal yang ya. magis. Tapi ternyata di balik itu semua kandungannya kalau diurai sangat ilmiah ya Pak ya. Oke, menarik sekali Pak Bambang. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk sharing hal ini yang selama ini kita nggak tahu ya di Story Asik. Mudah-mudahan Pak Bambang sehat terus, Amin. bisa ngurep-urep Urip kabudayaan kebudayaan Jawa. Ya, terima kasih Pak. Nggih, rayu. Oke. Oke friend, itu tadi video saya kali ini bersama Pak Bambang. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe. Kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.